Cerita ini dimulai dari sebuah rekaman pengawas bangunan yang ditemukan pada sebuah proyek renovasi rumah kuno di pinggiran kota Kediri. Rekaman itu menampilkan lampu kerja yang bergetar seperti hendak padam, disusul bayangan panjang yang melintas di belakang seorang pekerja bernama Hendra. Dalam rekaman tersebut, Hendra tampak berlari keluar dari rumah tua dengan nafas terengah-engah, seolah sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Namun pada bingkai terakhir, tepat sebelum kamera kehilangan fokus, terlihat satu sosok gelap berdiri di ambang pintu. Sosok itu tidak bergerak. Tidak pula menunjukkan bentuk jelas. Hanya siluet tinggi, seperti seseorang yang sedang memperhatikan. Kejadian itu menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang membuat proyek renovasi terhenti. Namun bagi masyarakat sekitar, rekaman itu bukanlah hal baru. Rumah itu sudah lama disebut sebagai rumah yang menolak disentuh dunia luar. Banyak yang percaya rumah itu memiliki penjaganya sendiri. Sosok yang tidak suka diganggu, terutama ketika seseorang berani membuka kamar yang telah lama dibiarkan terkunci. Pemilik baru rumah tersebut, seorang pengusaha bernama Roni, sebenarnya tidak terlalu peduli dengan cerita-cerita itu. Baginya rumah tua itu hanyalah proyek komersial yang harus direvitalisasi. Lokasinya strategis dan bentuk bangunannya masih kokoh meski terkesan suram. Ia memutuskan untuk mengubah rumah tersebut menjadi sebuah villa kecil untuk penyewa eksklusif. Renovasi harus dilakukan dengan cepat karena ada rencana promosi akhir tahun. Namun warga sekitar hanya memberikan satu pesan. Pesan tersebut sederhana namun disampaikan dengan nada penuh kehati-hatian. Mereka berkata bahwa pekerjaan tidak boleh dilakukan setelah waktu maghrib. Warga menegaskan bahwa rumah itu berbeda dari rumah-rumah tua lainnya. Ada sesuatu di dalamnya yang tidak suka kegaduhan, tidak suka suara palu, dan tidak suka kehadiran orang baru pada waktu malam. Roni hanya tersenyum ketika mendengarnya. Ia tidak terlalu percaya hal-hal seperti itu dan menganggap cerita tersebut hanyalah adat ketimuran yang penuh mitos. Hari pertama renovasi berjalan seperti biasa. Para pekerja datang pagi-pagi, membawa peralatan mereka, dan mulai membongkar bagian yang terlihat rapuh. Dinding yang berlumut, kayu kusen yang sudah lapuk, serta jendela besar peninggalan era kolonial menjadi perhatian utama mereka. Namun meski terlihat biasa, rumah itu memiliki atmosfer yang tidak seperti rumah-rumah lain. Udara di dalamnya terasa lebih berat, lebih lembab, dan mengandung aroma tanah tua yang bercampur dengan wangi kayu anyir. Pekerja pertama yang merasakan kejanggalan adalah seorang pemuda bernama Dimas. Ia ditugaskan membongkar bagian tembok dekat ruang makan. Saat sedang mengetukkan palu, ia mendengar suara balasan dari dalam dinding. Suara itu pelan namun jelas. Seolah ada sesuatu di balik tembok yang memukul kembali. Dimas menghentikan pekerjaannya dan mendengarkan lebih teliti. Ketukan itu muncul lagi, 3 kali. Ritmenya lambat, teratur, seperti sedang menunggu respons. Dimas kemudian mengetukkan palunya sekali lagi untuk memastikan. Balasan yang ia dapatkan bukanlah ketukan kecil. Kali ini bunyinya lebih berat, seperti seseorang memukul dengan kepalan tangan. Dimas memanggil mandornya. Namun saat mandor datang dan menempelkan telinga ke tembok, tidak ada suara apapun. Hanya keheningan dan udara dingin dari celah-celah dinding tua. Mandor mengatakan mungkin itu hanya hewan kecil yang terperangkap. Namun ekspresi Dimas berubah sedikit. Ia merasa apa yang ia dengar bukan berasal dari hewan. Ketukannya berirama, seperti ketukan seseorang yang ingin berkomunikasi. Keesokan harinya, tepat setelah istirahat siang, seorang nenek tua datang ke lokasi renovasi. Namanya Rukmini. Ia tinggal di rumah kecil yang berada persis di depan rumah kuno tersebut. Dengan suara pelan namun tegas, ia menyampaikan peringatan yang tidak pernah didengar para pekerja sebelumnya. Ia berkata bahwa rumah itu dibangun oleh seorang bangsawan Belanda dan dahulu digunakan sebagai tempat ritual tertentu. Menurut cerita turun-temurun, rumah itu tidak hanya dijaga oleh seorang perempuan yang sudah meninggal, tetapi perempuan itu dipanggil dan diikat melalui ritual yang tidak pernah diungkapkan pada orang luar. Nenek itu memperingatkan agar kamar paling belakang tidak dibongkar sembarangan. Menurutnya kamar itu merupakan pusat tempat berkumpulnya energi lama yang tidak boleh disentuh tanpa persiapan spiritual. Para pekerja mendengarkan cerita itu dengan setengah percaya. Namun pada malam hari, Mandor menerima sebuah pesan dari seorang pekerja senior yang tidak biasanya berbicara mengenai hal-hal gaib. Pesan itu berisi peringatan serupa. Pekerja itu mengatakan ia melihat sesuatu bergerak di dalam kamar terlarang ketika datang ke lokasi untuk mengambil peralatan yang tertinggal. Pesan itu dikirim sekitar pukul 22:17 menit. Padahal proyek sudah berhenti sejak pukul 5 sore. Tidak ada pekerja yang seharusnya berada di sana.
Mandor mencoba menghubungi pekerja lain untuk menanyakan apakah ada yang bekerja lembur tanpa izin. Namun tidak ada satupun yang mengaku. Semua berada di rumah masing-masing. Rasa janggal mulai muncul, namun proyek terus berjalan karena Mandor tidak memiliki dasar untuk menghentikannya. Hari berikutnya pintu kamar terlarang dibuka untuk pertama kalinya. Pintu kayu itu berdecit panjang, seolah sudah puluhan tahun tidak bergerak. Begitu terbuka, hawa dingin menyeruak keluar dari dalam kamar. Bukan dingin biasa, tetapi dingin yang membawa aroma lembab dan sedikit bau besi. Ruangan itu gelap meski jendela kecil di ujungnya masih utuh. Di dalam kamar tersebut terdapat sebuah ranjang besi, cermin besar yang retaknya membentuk pola seperti jaring laba-laba, dan sebuah lemari kayu tua yang tertutup rapat. Ketika para pekerja membuka lemari tersebut, bau anyir lebih kuat menyeruak. Di dalamnya hanya ada kain putih lusuh serta sebuah buku tua berbahasa Belanda. Namun hal yang membuat semua pekerja merinding adalah tanda cakar panjang yang terdapat di bagian dalam pintu lemari. Bekas itu terlihat seperti dibuat oleh tangan manusia, namun panjang jarinya tidak natural. Terlalu panjang, terlalu dalam, dan terlalu lurus untuk dianggap sebagai goresan hewan liar. Setelah penemuan itu, suasana rumah berubah drastis. Para pekerja mulai melihat bayangan yang tidak seharusnya ada. Peralatan berpindah tempat dengan sendirinya saat mereka meninggalkan ruangan. Suara langkah kaki terdengar pada siang bolong ketika semua orang sedang berkumpul di halaman depan. Namun gangguan itu masih dianggap sebagai gangguan biasa. Sampai akhirnya rekaman pengawas bangunan menangkap sosok tinggi yang melintas di belakang Hendra. Sosok itu hanya muncul selama kurang dari 1 detik, namun cukup untuk membuat seluruh proyek berhenti sejenak. Di titik inilah investigasi dimulai. Bukan sekadar renovasi. Bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah awal dari sebuah kisah tentang rumah yang tidak ingin disentuh. Rumah yang memiliki penjaganya sendiri. Penjaga yang tidak suka diganggu. Rumah kuno itu tampak semakin menua dari hari ke hari, seolah tidak menerima kehadiran para pekerja yang datang membawa suara palu dan gergaji. Meski proyek renovasi masih berjalan, atmosfer rumah terasa berubah sejak kamar belakang dibuka. Udara menjadi lebih berat, lebih menekan, dan seakan membawa sesuatu yang tak terlihat namun memperhatikan setiap langkah manusia di dalamnya. Pada pagi kedua setelah temuan kamar terlarang, Dimas kembali bekerja di area tembok lama yang pernah memberi ketukan balasan kepadanya. Suasana ruang makan itu lebih gelap dari biasanya, meski matahari pagi seharusnya masuk melalui jendela besar di samping. Cahaya terasa tertahan, seperti tersaring oleh udara pekat. Dimas mulai membongkar bagian tembok yang retak, namun pikirannya masih tertinggal pada suara ketukan misterius tempo hari. Saat memecahkan bagian atas tembok, ia menemukan goresan panjang pada bata-bata merah yang tersusun di dalamnya. Goresan itu terlihat seperti guratan kuku yang ditarik dari dalam menuju luar. Bentuk garisnya tidak beraturan namun cukup dalam untuk membuat siapapun bertanya bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Bata merah bukanlah material yang mudah digores, apalagi oleh tangan manusia. Namun bekas itu terlihat nyata, seolah ada sesuatu di balik dinding yang berjuang untuk keluar. Dimas memanggil Mandor, dan keduanya mengamati bekas guratan tersebut dalam diam. Mandor tidak memberikan komentar apapun. Ia hanya menatap tembok itu agak lama sebelum akhirnya mengatakan agar pekerjaan dipindah ke bagian lain dulu. Dimas menuruti instruksi namun rasa gelisah tidak hilang. Sesuatu dalam rumah itu terasa tidak wajar, dan ia yakin suara ketukan tempo hari bukanlah sebuah kejadian kebetulan. Sementara itu, di luar rumah, beberapa pekerja lain sedang mengangkut balok kayu. Rico, salah satu pekerja berusia lebih tua, tiba-tiba merasa pundaknya terasa berat seolah seseorang menekan dari belakang. Ia sempat membungkuk karena tekanan tersebut begitu kuat. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya halaman luas rumah tua itu yang dipenuhi rumput liar dan angin pelan yang lewat tanpa membawa apa-apa. Namun rasa berat itu tidak hilang. Seolah masih ada yang menempel di punggungnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi sepanjang pagi ia berjalan dengan rasa tidak nyaman. Menjelang siang, para pekerja berkumpul untuk beristirahat. Mereka makan di bawah pohon besar dekat pagar rumah. Namun pembicaraan yang biasanya dipenuhi candaan berubah menjadi obrolan yang agak menegang. Beberapa pekerja mulai mengaku mengalami gangguan kecil. Ada yang mengaku mendengar suara langkah di lantai 2 padahal tidak seorang pun yang bekerja di atas. Ada yang merasakan rambut bagian belakang berdiri tanpa alasan. Ada pula yang mengaku melihat bayangan melintas di lorong menuju kamar belakang. Mandor mencoba menenangkan mereka. Ia mengatakan bahwa rumah tua memang biasanya menyimpan suara-suara aneh karena strukturnya yang melemah.
Namun para pekerja tahu, suara langkah kaki tidak mungkin muncul pada siang hari ketika rumah dalam keadaan terang. Suara langkah itu pun terdengar jelas, seperti seseorang berjalan pelan dengan ritme yang teratur. Tidak ada alasan logis untuk mengabaikan hal itu. Setelah makan siang, Mandor kembali memasuki rumah untuk mengecek beberapa kerusakan lain. Ketika ia melewati ruangan tamu, sebuah bingkai foto tua yang sebelumnya tergantung di dinding jatuh sendiri tepat di hadapannya. Suaranya cukup keras hingga membuatnya mundur selangkah. Tidak ada angin. Tidak ada getaran. Namun bingkai itu jatuh seolah didorong dari dalam. Mandor mengambil bingkai tersebut dan memperhatikan fotonya. Di dalam bingkai itu terdapat foto seorang perempuan berpakaian tradisional kolonial, berdiri di halaman depan rumah kuno tersebut. Perempuan itu menatap langsung ke arah kamera dengan ekspresi datar, namun sorot matanya terasa menusuk. Di bagian bawah foto terdapat tulisan tangan yang samar, kemungkinan ditulis dengan tinta hitam yang sudah memudar. Tulisan itu berbunyi, "Rumah ini milikku. Rumah ini tidak boleh diubah." Tulisan tersebut membuat Mandor merinding. Ia tidak mengatakan apapun kepada para pekerja, namun ia menyimpan foto itu di meja depan untuk dibawa pulang dan ditunjukkan kepada pemilik proyek. Ia merasa foto tersebut memiliki hubungan dengan gangguan yang mulai bermunculan sejak hari pertama renovasi. Sementara itu di bagian belakang rumah, Dimas dan beberapa pekerja lainnya mencoba memasang balok kayu baru sebagai penyangga langit-langit. Saat sedang mengukur struktur kayu, Dimas merasakan hembusan angin dingin di lehernya. Ia sontak menoleh. Namun yang ia lihat hanyalah lorong panjang yang sepi. Ia merasa seperti sedang diawasi. Perasaan itu semakin kuat ketika ia kembali memfokuskan diri pada pekerjaan. Tangannya sedikit gemetar karena dorongan rasa takut yang mulai menguasai pikirannya. Saat sedang memasang kayu penyangga, terdengar suara ketukan lagi. Kali ini bukan dari dinding, tetapi dari lantai atas. Suara itu berat, lambat, dan berulang, seperti seseorang sedang berjalan pelan namun dengan langkah yang terukur. Ketukan itu terdengar jelas meski tidak ada yang bekerja di lantai 2. Dimas menghentikan pekerjaannya dan menatap langit-langit. Suaranya terus berlanjut. Satu langkah. Kemudian satu lagi. Dan satu lagi. Riko yang berada tidak jauh darinya bertanya apakah ia juga mendengar hal yang sama. Dimas mengangguk tanpa berkata-kata. Wajahnya mulai memucat. Riko lalu memanggil Mandor, dan Mandor datang sambil membawa senter. Ia naik sendiri ke lantai 2 untuk memastikan tidak ada penyusup. Namun saat ia tiba di lantai atas, suara langkah itu berhenti mendadak. Lantai 2 itu kosong, hanya dipenuhi debu tebal dan perabotan tua yang dibiarkan sejak puluhan tahun lalu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun rasanya seperti seseorang baru saja bergerak di sana. Ketika Mandor turun kembali, ia melihat sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Di salah satu ujung lorong terdapat jejak kaki yang memanjang dari kamar belakang menuju tangga. Jejak itu bukan seperti jejak kaki manusia biasa. Bentuknya memanjang, bukan bulat. Ukurannya tidak wajar, dan jarak antar jejak terlalu renggang seolah pemilik langkah itu memiliki kaki yang lebih panjang dari manusia normal. Jejak tersebut berakhir tepat di tepi tangga. Tidak ada jejak lanjutan di anak tangga. Seolah makhluk itu melayang turun tanpa menyentuh lantai. Para pekerja mulai ketakutan, namun mereka tidak bisa pulang tanpa izin Mandor. Rasa gelisah menyelimuti mereka sepanjang hari. Rumah itu semakin terasa hidup. Setiap sudutnya seakan memiliki mata. Setiap lorong seperti menyimpan sesuatu yang bergerak dalam diam. Menjelang sore, seorang pekerja bernama Jeffrey mendapati emberket yang ia letakkan di dekat ruang depan berpindah ke bawah meja tanpa suara. Jaraknya cukup jauh untuk dianggap kejadian biasa. Jeffrey yakin tidak ada yang memindahkannya. Namun ia memilih bungkam karena suasana tim sudah cukup tegang. Ia hanya berbisik pelan kepada Riko bahwa rumah itu jelas tidak ingin direnovasi. Di akhir hari, ketika semua pekerja bersiap pulang, Mandor melihat sekali lagi jejak kaki aneh di lorong belakang. Kali ini jejak itu muncul lebih banyak, berjejer rapi dan mengarah ke kamar terlarang yang telah dibuka kemarin. Pintu kamar terlarang itu kini sedikit terbuka, meski ia yakin sudah menutupnya rapat pada siang hari. Dari celah pintu itu keluar hawa dingin yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mandor menatap kamar itu cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk mengunci seluruh rumah dan memberi instruksi agar besok mereka berkumpul lebih pagi untuk mendiskusikan langkah berikutnya. Namun pada malam itu, 3 pekerja justru memutuskan kembali diam-diam ke rumah tersebut untuk mengejar target pemasangan plafon.
Keputusan itulah yang memicu puncak dari seluruh kejadian. Dan esok harinya, rekaman pengawas bangunan menunjukkan sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan secara logika. Sejak penemuan jejak kaki aneh yang mengarah ke kamar terlarang, para pekerja mulai menjaga jarak dari area belakang rumah kuno tersebut. Tidak ada yang berani melewati lorong panjang menuju kamar itu tanpa ditemani orang lain. Namun proyek tetap harus berjalan, dan Mandor berusaha bersikap profesional meskipun ketakutan yang dirasakan seluruh tim sudah semakin besar. Ia memahami bahwa ada batasan tertentu antara keyakinan dan pekerjaan, namun rumah itu mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa batas itu sudah dilampaui. Pagi itu, ketika para pekerja berkumpul untuk memulai tugas, suasana terasa berbeda. Langit mendung, udara lebih dingin dari biasanya, dan suara burung pun nyaris tidak terdengar. Mandor meminta semua orang masuk bersama-sama sambil menyalakan lampu di setiap ruangan agar tercipta suasana lebih terang. Namun cahaya lampu di rumah itu selalu tampak redup, seperti diserap oleh dinding-dinding tua yang telah menyimpan terlalu banyak kisah kelam. Langkah pertama mereka adalah memeriksa apakah ada lagi perubahan pada kamar terlarang. Ketika Mandor mendekati pintu kamar tersebut, ia melihat tanda baru yang tidak ada sebelumnya. Di tepi pintu, terdapat bekas goresan memanjang dari atas hingga bawah. Bekas itu terlihat jelas, seperti dicakar oleh sesuatu yang memiliki jari panjang dan tajam. Pintu itu kini terbuka lebih lebar, padahal kemarin sudah ditutup rapat dan dikunci dari luar. Tidak ada seorang pun yang mengaku menyentuhnya. Mandor menyenter bagian dalam kamar. Cahaya menyapu ruang gelap itu perlahan, memperlihatkan ranjang besi yang masih berada di sudut ruangan, cermin retak yang tampak lebih gelap dari biasanya, dan lemari tua yang pintunya sedikit terbuka. Sesuatu di dalam kamar itu terasa berbeda, seperti ada kehadiran yang menunggu dengan sabar. Mandor menutup pintu itu kembali dan meminta pekerja lain untuk fokus pada tugas di ruang depan dan ruang tamu. Namun pagi itu tidak berjalan normal. Sekitar 1 jam setelah bekerja, Jeffrey berteriak dari lantai 2. Suaranya panik. Para pekerja yang berada di bawah langsung berlari naik. Mereka menemukan Jeffrey berdiri dengan wajah pucat dan mata membelalak ke arah ruang tamu di bawah. Ia mengatakan ia melihat perempuan berambut panjang berjalan pelan dari kamar terlarang menuju tangga, kemudian menghilang di sudut rumah. Mandor menenangkan Jeffrey dan memintanya turun. Namun ketika mereka berjalan menuruni tangga, sebuah suara keras terdengar dari arah dapur. Suara itu seperti benda berat jatuh dan menyeret lantai. Para pekerja mendekat dengan hati-hati sambil membawa alat kerja sebagai perlindungan. Ketika mencapai dapur, mereka melihat sebuah lemari kecil telah bergeser beberapa meter dari tempat semula, meninggalkan bekas retan jelas di lantai kayu. Tidak ada angin di dalam rumah itu. Tidak ada hewan besar yang mungkin mendorongnya. Lemari itu tampak seperti digeser dengan tenaga manusia dewasa. Pekerja mulai ketakutan. Beberapa meminta izin pulang lebih awal, namun Mandor mengatakan mereka tidak boleh meninggalkan lokasi tanpa perhitungan matang. Jika jalan keluar dibuat sembarangan, ia khawatir ada sesuatu yang akan terjadi pada salah satu dari mereka. Ia meminta semua orang berkumpul di ruang depan dan menghitung ulang jumlah pekerja. Semua hadir, namun wajah mereka menunjukkan rasa teror yang sulit disembunyikan. Di tengah suasana kacau itu, pemilik rumah, Ronnie, datang untuk melakukan pengecekan rutin. Ia melihat para pekerja duduk dengan gelisah. Mandor langsung memberikan penjelasan lengkap tentang kejadian yang dialami sejak pembukaan kamar terlarang. Ronnie mengernyitkan dahi. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita tersebut dan menganggap para pekerja terlalu sensitif dengan suasana rumah lama. Menurutnya hal-hal aneh yang terjadi hanyalah efek dari rumah yang sudah tua, struktur bangunan yang melemah, atau kekeliruan persepsi yang diperburuk oleh sugesti. Ronnie menginstruksikan agar pekerjaan terus dilakukan sesuai jadwal. Ia menolak untuk menghentikan proyek hanya karena kejadian yang menurutnya tidak masuk akal. Namun setelah para pekerja kembali bekerja, keadaan semakin memburuk. Suara langkah kaki di lantai 2 muncul lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat dari sebelumnya. Cahaya lampu di ruang tamu terus bergetar meski aliran listrik sudah diperiksa dan tidak ditemukan masalah. Pada siang menjelang sore, Dimas mengalami kejadian yang tidak bisa diabaikan. Ketika ia sedang memaku rangka kayu, sesuatu menarik baju bagian belakangnya dengan keras hingga ia hampir jatuh. Ketika menoleh, tidak ada siapapun. Namun di lantai terlihat bekas noda hitam memanjang seperti jejak tangan yang baru saja melewatinya. Setelah kejadian itu, Dimas memutuskan berhenti bekerja dan meminta izin pulang lebih awal. Mandor, menyadari kondisi mental timnya sudah tidak stabil, mengizinkannya. Malam itu, tepat setelah matahari sepenuhnya tenggelam, 3 pekerja kembali diam-diam ke rumah tua tersebut.
Mereka adalah Hendra, Budi, dan Jeffrey. Ketiganya berniat menyelesaikan pemasangan plafon karena takut dimarahi mandor pada hari berikutnya. Mereka membawa lampu kerja tambahan dan masuk melalui pintu samping untuk menghindari perhatian warga. Begitu mereka menyalakan lampu di ruang tengah, suasana rumah langsung terasa jauh lebih mencekam dibandingkan siang hari. Suara serangga malam menghilang. Angin terasa berhenti berhembus. Udara di dalam rumah menjadi sangat dingin, sampai nafas mereka terlihat seperti asap tipis. Namun ketiganya mencoba bersikap biasa saja. Mereka mulai mengukur rangka plafon, memotong papan, dan menyiapkan mesin bor. Namun tidak lama kemudian, lampu kerja mereka berkedip. 1 kali. Kemudian 2 kali. Lalu berhenti. Budi mengira kabelnya longgar, namun ketika ia memeriksa sambungan listrik, lampu kembali berkedip sendiri. Kedipan itu perlahan berubah menjadi getaran cahaya yang cepat, seperti seseorang sedang bermain dengan saklar lampu. Suara aneh muncul dari kamar terlarang. Suara itu seperti seseorang merintih pelan, tetapi tidak terdengar seperti suara manusia. Ada gema lemah di balik rintihan tersebut, membuat suara itu terdengar panjang dan mengalir dari lorong menuju ruang tengah. Jeffrey meletakkan alatnya dan meminta agar mereka segera pulang. Namun sebelum keputusan apapun dibuat, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Langkah itu bergerak perlahan menuju tangga. Ketiganya menatap ke arah tangga, dan pada saat itu, lampu berkedip lagi. Kali ini lebih cepat. Bayangan panjang muncul di dinding. Bayangan itu tinggi dan tidak memiliki bentuk yang jelas, namun terlihat bergerak dari lantai 2 menuju bawah. Suara langkah kaki bertambah keras, semakin dekat. Hendra mengambil ponselnya dan mencoba menyalakan senter, namun layar ponselnya mati total. Ketika bayangan itu mencapai ujung tangga, suara perempuan terdengar sangat jelas. Suara itu berbisik dengan nada marah. Kata yang keluar hanya satu, keluar. Namun bisikan itu begitu dekat, seolah diucapkan tepat di telinga mereka. Pada saat itu, Budi menjerit. Ia mengaku melihat perempuan berambut panjang berdiri di bawah tangga dengan wajah pucat dan mata tajam yang menatap langsung ke arahnya. Perempuan itu tidak bergerak, namun rambutnya seolah melayang sendiri meski tidak ada angin. Ketiganya berlari keluar rumah dengan panik. Dalam rekaman kamera pengawas yang masih aktif di sudut halaman, terlihat Hendra keluar lebih dahulu dengan langkah tergesa-gesa. Bayangan gelap tinggi itu tampak mengikuti dari belakang, hanya 1 meter di belakangnya. Budi dan Jeffrey muncul beberapa detik kemudian dengan wajah ketakutan luar biasa. Rekaman itu menjadi bukti paling kuat bahwa rumah itu tidak ingin diganggu. Namun kejadian malam itu hanyalah awal dari teror yang lebih mengerikan yang akan terjadi. Hujan turun tipis ketika malam hampir mencapai puncaknya. Rintiknya memantul di atap seng rumah kuno itu seperti derap langkah yang sedang mondar-mandir di atas kepala. Di dalam rumah yang sebagian sudah direnovasi, hanya tersisa seorang penyelidik proyek, Pak Tarmo sebagai mandor, dan 2 pekerja yang berjaga di luar pagar. Para pekerja tersebut menolak masuk setelah beberapa kejadian terakhir membuat mereka ketakutan setengah mati. Namun sang penyelidik tetap memilih bertahan. Ada sesuatu yang harus dipastikan malam ini. Teror yang selama ini terjadi sudah mencapai batas yang tidak lagi bisa diabaikan. Jika tidak dituntaskan, renovasi rumah ini tidak akan pernah selesai. Ia membuka buku catatan kecil yang diberikan oleh Hana, pemilik rumah. Catatan itu berisi rangkuman semua kejadian janggal selama proses renovasi berlangsung. Mulai dari suara langkah kaki di koridor saat malam, lemari yang terbuka sendiri, bayangan perempuan yang dilihat para pekerja, hingga rekaman suara aneh yang ia dapatkan dari dapur lama. Pada halaman terakhir yang ia tulis sore tadi, tertulis kalimat. Dia tidak ingin renovasi ini dilanjutkan. Dia menjaga sesuatu yang tidak ingin diusik. Tangan sang penyelidik meremas buku itu lebih erat. Masih yakin mau lanjut malam ini? Tanyanya kepada Pak Tarmo. Mandor itu mengangguk perlahan, meski sorot matanya menunjukkan keraguan. Kalau kita tidak tahu apa maunya, besok semua pekerja pasti kabur. Kita harus cari tahu, sebelum semuanya jadi makin parah. Belum sempat mereka bergerak, jendela ruang belakang bergetar. Getarannya ringan, namun cukup membuat keduanya saling menatap tanpa kata. Mulai lagi, gumam Pak Tarmo lirih. Keduanya berjalan menuju dapur lama, ruangan yang dipercaya menjadi pusat gangguan. Lampu gantung yang baru dipasang berayun pelan, padahal semua celah tertutup rapat. Tidak ada angin masuk. Tidak ada seseorang lain di ruangan itu. Penyelidik itu menyalakan perekam suara di saku bajunya.
Hana bilang pemilik rumah sebelumnya pernah membongkar dapur ini. Kemungkinan besar ada yang disembunyikan di bagian lantai, ucapnya pelan. Setengah lantai sudah dibuka, tapi kosong, sahut Pak Tarmo. Ia lalu berjongkok, memeriksa salah satu papan lantai yang sudah longgar. Saat ujung papan terangkat sedikit saja, hembusan udara dingin menerobos keluar dari bawahnya. Bukan dingin biasa. Dingin itu terasa seperti diambil dari dasar sumur tua. Belum sempat papan itu terlepas, suara perempuan itu terdengar. Bukan dari jendela. Bukan dari sudut ruangan. Suaranya berasal dari bawah lantai. Jangan buka, pergi, pergi. Kali ini suaranya jauh lebih jelas dibanding sebelumnya, membuat bulu kudu keduanya berdiri. Pak Tarmo mundur sambil menahan napas. Mas, jangan diterusin. Ini udah kelewatan. Namun papan tetap diangkat perlahan. Ketika celah itu terbuka, bau apek menyeruak. Di bawah lantai tampak sebuah rongga gelap. Sinar senter diarahkan ke dalamnya. Sebuah kain lusuh terlihat di salah satu sudut. Ada seutas tali yang sudah lapuk. Dan sebuah kotak kayu kecil yang terkubur separuh. Namun yang paling membuat darah tertarik turun adalah goresan-goresan pada kayu dasar lantai. Goresan panjang, tidak beraturan, seperti tanda seseorang berusaha keras keluar dari tempat itu. Sebelum ia sempat meraih kotak kayu itu, suara perempuan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat, lebih menusuk. Aku masih di sini. Lampu dapur padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Senter di tangan penyelidik itu berkedip-kedip sebelum menyala kembali, memberikan cahaya kekuningan yang semakin membuat suasana tegang. Dari sudut ruangan, muncul siluet hitam. Perlahan berubah menjadi wujud perempuan berambut panjang yang wajahnya tertutup hampir sepenuhnya. Bajunya lusuh, koyak, seperti pakaian perempuan zaman dulu. Tubuhnya tidak menyentuh lantai. Ia melayang rendah. Sang penyelidik terpaku. Tubuhnya kaku. Perempuan itu bergerak mendekat tanpa suara. Gerakannya patah-patah, seperti gambar yang rusak. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, seakan mencari seseorang. Dan akhirnya, berhenti tepat di depan sang penyelidik. Dari balik rambut kusutnya, tampak satu mata. Satu mata hitam besar penuh kemarahan dan kesedihan bercampur. Mulutnya terbuka perlahan hingga rahangnya turun terlalu jauh. Tidak wajar bagi manusia. Jangan buka kotak itu. Dengan suara serak dan hati-hati, penyelidik itu berusaha berbicara. Kami tidak ingin merusak apapun. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi di rumah ini. Perempuan itu mendekat lagi. Nafas dinginnya terasa di kulit. Rumah ini tempatku, dan kalian mengganggu. Kalian mengusik masa lalu yang tidak boleh dibuka. Kalau begitu, tunjukkan. Biar kami tahu apa yang harus dilakukan. Ruangan berguncang tiba-tiba. Papan lantai berderit, paku-paku bergetar. Suara perempuan itu berubah menjadi tangis, lalu dalam hitungan detik berubah menjadi tawa kecil yang terdengar tidak waras. Semua benda di dapur terasa bergeser, seolah ruangan sedang digulung dari dalam. Lalu mendadak berhenti. Wujud perempuan itu memudar seperti asap. Namun sebelum hilang sepenuhnya, ia berbisik tepat di telinga penyelidik itu. Kalau kau buka kotak itu, semuanya akan kembali terjadi. Lebih buruk. Dan ia lenyap. Namun kotak kayu itu tetap ada. Rongga lantai tetap terbuka. Dan misteri semakin dalam. Pak Tarmo bangkit dengan tubuh gemetar. Besok, kita harus panggil Hana. Ini bukan gangguan biasa. Ini, permintaan terakhir dari seseorang yang belum pergi. Sang penyelidik menatap kotak itu lama. Ada sesuatu yang terkubur bersama kotak itu. Dan jawabannya bukan sekadar tentang hantu. Pertanyaannya, siapa yang dikurung di bawah lantai ini? Dan mengapa tidak ingin ditemukan? Pagi itu langit mendung, seakan mengikuti suasana berat yang menyelimuti rumah kuno tersebut. Angin membawa aroma tanah basah, dan pepohonan tua di halaman depan bergoyang pelan, menghasilkan suara gesekan daun yang terdengar seperti bisikan. Sang penyelidik datang lebih awal dari biasanya, meski malam sebelumnya ia hampir tidak tidur. Bayangan wajah perempuan itu masih terpatri jelas dalam ingatannya, terutama pesan terakhir yang ia bisikan. Pak Tarmo tiba beberapa menit kemudian, wajahnya tampak letih dan pucat. Hana belum datang, tanyanya.
Belum, jawab penyelidik itu. Tapi kita harus pastikan apa isi kotak itu sebelum dia datang. Pak Tarmo menatap tajam. Mas, perempuan itu bilang jangan dibuka. Justru itu sebabnya kita harus tahu, ujar penyelidik itu dengan nada pelan namun tegas. Kalau kita membiarkan misteri ini menggantung, terornya tidak akan berhenti. Pekerja tidak akan pernah mau kembali. Pak Tarmo menarik napas panjang, lalu mengangguk pasrah. Keduanya masuk ke dapur. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela membuat ruangan itu terlihat sedikit lebih bersahabat, namun hawa dingin tetap menggantung. Rongga lantai yang mereka buka semalam masih terbuka, seolah menunggu kedatangan mereka. Kotak kayu kecil itu tergeletak di tempat yang sama. Seperti benda tak berarti, namun keduanya tahu ada sesuatu yang lebih gelap di dalamnya. Sang penyelidik meraih kotak itu perlahan. Baru beberapa inci terangkat, suara samar terdengar di telinganya. Bukan dari ruangan. Bukan dari luar. Tapi dari pikirannya sendiri. Pergi? Ia mengabaikannya. Kotak itu diletakkan di atas meja dapur. Bentuknya sederhana, terbuat dari kayu tua yang telah rapuh. Ada ukiran tipis di bagian pinggir, pola yang terlihat seperti bunga melati. Namun ukiran itu telah tergores tajam, seolah seseorang pernah mencoba menghapus maknanya. Pak Tarmo menelan ludah. Mas, yakin? Penyelidik itu hanya mengangguk. Ia membuka pengait kotak itu. Terdengar bunyi kecil, seperti kayu yang terlepas dari ikatannya setelah sekian lama terkunci. Kotak terbuka. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Sebuah sapu tangan putih yang sudah menguning dan sedikit kaku. Sebuah cincin pernikahan wanita dengan inisial pada bagian dalamnya. Dan selembar surat kecil yang dilipat rapi. Tangan penyelidik itu gemetar saat mengangkat surat tersebut. Kertasnya sangat rapuh sehingga harus dibuka dengan hati-hati. Tulisannya rapi, menggunakan pena tinta hitam. Meskipun sebagian telah memudar, masih dapat dibaca cukup jelas. Isi surat itu membuat keduanya terdiam lama. Surat itu adalah pesan dari seorang perempuan bernama Sari kepada seseorang yang ia panggil suaminya. Ia menulis bahwa ia terkurung di dalam rumah oleh mertuanya yang tidak setuju pada pernikahan mereka. Dalam isi surat disebutkan bahwa ia dikurung di ruang bawah lantai dapur, dan tidak diberi kesempatan untuk keluar lagi. Kalau suatu hari seseorang menemukan ini, aku mohon, ceritakan kebenaran tentang diriku. Jangan biarkan aku dilupakan. Tangan Pak Tarmo bergetar. Allah, Mas, ini artinya. Penyelidik itu menatap surat itu lagi, membaca baris demi baris. Sari menulis bahwa ia hamil saat itu. Ia memohon agar anaknya bisa hidup, namun mertuanya menganggap anak itu sebagai aib yang tidak boleh ada. Ia memohon pada Allah agar suaminya suatu hari kembali dan menemukan dirinya. Namun dari goresan lantai yang mereka lihat semalam, Sari tidak pernah keluar. Dan suara yang selama ini menampakkan diri, kemungkinan besar bukan hanya kemarahan. Itu jeritan seseorang yang mati dalam kesendirian. Saat pikiran itu muncul, udara di ruangan berubah dingin. Sangat dingin. Cahaya lampu di dapur meredup. Pak Tarmo memegang lengan penyelidik itu. Mas, ada sesuatu. Sebuah suara perempuan terdengar dari arah rongga lantai. Kali ini bukan marah. Bukan ketakutan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menahan tangis. Anak itu tidak pernah lahir. Suhu ruangan turun drastis. Asap putih keluar dari mulut keduanya saat mereka bernapas. Perempuan itu muncul kembali di sudut ruangan, dalam wujud yang lebih jelas dari sebelumnya. Rambut panjangnya masih kusut, namun wajahnya kini terlihat lebih manusiawi, meski pucat seperti kertas. Ia tidak mendekat. Ia hanya berdiri, mengamati kotak itu. Maafkan aku, ucap penyelidik itu lirih. Kami tidak tahu apa yang terjadi padamu. Perempuan itu menoleh pelan. Matanya berkaca-kaca, meski hitam pekat seperti malam. Ia tidak lagi tampak seperti hantu pemarah. Kini ia seperti seseorang yang telah lama menunggu didengarkan. Sampaikan kebenaranku. Setelah kalimat itu, tubuhnya mulai memudar perlahan. Tidak lagi seperti bayangan yang menghilang dengan kasar, melainkan seperti asap tipis yang terangkat menuju cahaya. Wajahnya perlahan melembut, seolah ia akhirnya merasakan sedikit kelegaan. Saat wujudnya hampir menghilang sepenuhnya, ia mengucapkan kata terakhirnya.
Terima kasih. Kemudian ia lenyap. Tidak ada suara. Tidak ada getaran. Tidak ada lagi hawa menekan di ruangan. Keheningan menyelimuti dapur, namun untuk pertama kalinya, bukan keheningan yang mengancam. Kotak kayu itu tetap terbuka di atas meja. Surat terakhir itu tergeletak di sampingnya. Pak Tarmo mengusap wajahnya berkali-kali. Mas, jadi semua gangguan itu karena dia mau ceritanya didengar? Sepertinya begitu. Terus, sekarang bagaimana? Sang penyelidik menatap kotak itu lama, sebelum menjawab. Kita ceritakan semuanya pada Hana. Kita beritahu bahwa rumah ini butuh doa dan pembersihan, tapi bukan untuk mengusir, melainkan untuk menenangkan roh seseorang yang selama ini disakiti. Pak Tarmo mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak proyek dimulai, hawa gelap di rumah itu terasa mulai memudar. Renovasi masih panjang. Namun rahasia terbesar rumah kuno itu telah terungkap. Dan perempuan itu, akhirnya mendapatkan kebenaran yang ia cari. Beberapa minggu setelah penemuan kotak kayu itu, suasana di rumah kuno tersebut berubah drastis. Para pekerja mulai kembali satu persatu, meski pada awalnya mereka masih menyimpan ketakutan. Namun sejak malam ketika roh perempuan itu memudar dengan tenang, tidak ada lagi suara langkah misterius, tidak ada jendela yang bergetar sendiri, tidak ada bayangan perempuan berambut panjang yang menampakkan diri di sudut ruangan. Semua hening. Namun bukan hening yang mengancam. Melainkan hening yang terasa seperti napas panjang seseorang yang akhirnya terbebas dari penderitaan panjang. Renovasi berjalan lancar. Dapur lama itu dibangun kembali dengan struktur yang lebih kokoh, namun sebagian lantainya dibiarkan tetap asli sebagai bentuk penghormatan pada masa lalu. Hana, pemilik rumah, bahkan meminta agar sebuah plakat kecil ditempatkan di dekat dapur. Plakat itu tidak menyebutkan nama siapapun, hanya sebuah kalimat sederhana. Untuk seseorang yang bertahan dalam kegelapan. Kini kau telah menemukan terangmu. Setiap kali penyelidik itu datang untuk memeriksa perkembangan proyek, ia merasakan hawa teduh yang tidak pernah ada sebelumnya. Tidak ada lagi aura dingin yang menempel di dinding. Tidak ada lagi tekanan berat yang membuat napas terasa sesak. Rumah itu seperti hidup kembali. Namun klimaks terakhir terjadi sehari sebelum proyek benar-benar selesai. Saat ia berdiri sendirian di dapur, tepat di atas tempat di mana kotak itu ditemukan, lampu dapur berkedip sekali. Hanya sekali. Tidak padam. Tidak mati. Hanya berkedip seperti sapaan halus. Seketika hawa sejuk lembut menyapu tengkuknya. Bukan dingin menusuk seperti dulu. Ini seperti angin kecil yang singgah sambil berterima kasih. Dan pada saat itu, ia mendengar sesuatu. Bukan suara. Bukan bisikan. Hanya sebuah rasa yang muncul di dalam hati. Rasa lega. Rasa damai. Seolah roh perempuan itu benar-benar sudah pergi. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, melainkan dengan keikhlasan yang selama puluhan tahun ia cari namun tidak pernah ia temukan. Penyelidik itu menutup matanya sejenak. Mudah-mudahan kau tenang di sana, ucapnya pelan. Ketika matanya kembali terbuka, lampu sudah stabil. Tidak ada lagi tanda-tanda apapun. Rumah itu akhirnya kembali menjadi rumah. Bukan lagi tempat teriakan yang tak terdengar. Bukan lagi tempat seseorang terkubur dalam kesedihan. Melainkan tempat di mana masa lalu akhirnya menemukan penutupannya. Renovasi selesai. Cerita pun ditutup. Namun kisah tentang perempuan itu akan menjadi pengingat bahwa beberapa rumah tidak hanya menyimpan sejarah di dindingnya, tetapi juga jiwa-jiwa yang pernah ingin didengar. Dan malam itu, ketika penyelidik melangkah keluar dari rumah kuno tersebut, hujan turun pelan, seperti salam perpisahan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar kamu, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor investigatif berikutnya.